Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak ustadz yang solih dan solihah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rahman Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita mulakan pembelajaran tematik sains pada hari ini, marilah kita buka pertemuan yang berbahagia ini dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Yang kedua, memahami macam-macam bunyi pantul. Dan yang ketiga, mengidentifikasi prinsip dasar bunyi. Dan yang terakhir, mengetahui frekuensi bunyi. Langsung saja, pembahasan yang pertama adalah pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan. Pemantulan bunyi terjadi jika bunyi yang merambat terhalang oleh benda yang keras, misalnya tembok, batu, dan kayu. Salah satu contoh pemantulan bunyi adalah munculnya gaung saat kita berteriak di ruangan. Penyerapan bunyi. Selain dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi terjadi jika bunyi yang merambat terhalang oleh benda yang lunak. Contoh benda penyerap bunyi yaitu karpet, karet, kertas, busa, spons, goni, wol, dan kain. Benda-benda tersebut dapat mencegah terjadinya gaung di dalam ruangan. Anak-anak ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan memahami macam-macam bunyi pantul. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Selanjutnya, mengidentifikasi prinsip dasar bunyi. Prinsip dasar bunyi ditimbulkan dengan cara yang sama, yaitu oleh adanya getaran. Setiap bunyi memiliki ciri-ciri tertentu, sehingga menyebabkan bunyi yang satu berbeda dengan bunyi yang lain. Perbedaan itu dipengaruhi oleh beberapa karakteristik bunyi. Di antaranya, yang pertama, frekuensi atau pitch, yang menentukan tinggi atau rendahnya bunyi. Yang kedua, amplitudo atau loudness yang menentukan keras dan lemahnya bunyi. Yang ketiga, kualitas bunyi atau timbre yang membedakan bunyi, misalnya bunyi suara anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya, frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz atau kepanjangannya 20 Hz. Hewan-hewan tertentu dapat mendengarkan frekuensi infrasonik, misalnya jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah audiosonik. Audiosonik adalah frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, di mana ini adalah frekuensi pendengaran manusia. Pendengaran seseorang dapat berubah seiring dengan bertambahnya umur manusia tersebut. Dan yang ketiga adalah ultrasonik.
Ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Adapun hewan yang dapat mendengarkan frekuensi ultrasonik ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ringkasan ini dicatat di buku tulis. Selanjutnya mengerjakan latihan di buku latihan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.